Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan taklim dan buka bersama. Sekali lagi kita semuanya hanya bisa mendoakan kepada saudara-saudara kita yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk memberi buka kepada kita dengan doa Allahumma barik lahum warhamhum waghfir lahum. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin arsadakumullah, kajian kita pada kesempatan sore hari ini kita mengambil tema tentang kita butuh amal yang luar biasa. Ikhwani fiddin arsadakumullah, kita ingatkan bahwa kita punya kesempatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat sangat-sangat sebentar. Saya ulangi bahwa kita hidup di dunia bila dibandingkan dengan kehidupan yang akan kita hadapi itu sangat-sangat sebentar. Artinya kita mungkin hidup di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun, atau mungkin kalaupun paling banyak itu 100 tahun. Ya, kalau kita mungkin diberi umur 100 tahun, ya, itu mungkin paling banyak. Tetapi kehidupan yang akan kita hadapi adalah abadan, bersifat abadi dan selamanya. Maka ikhwani fiddin arsadakumullah, karena kita hidup di dunia ini sangat sebentar, maka di antara penyesalan, kesusahan orang-orang yang hidup nanti di akhir atau di hari akhir adalah ketika dia tidak bisa menggunakan momen hidup yang sebentar ini dengan sebaik-baiknya. Saya ulangi bahwa ya, di antara penyesal, di antara kebanyakan penyesalan manusia di akhirat adalah dia tidak bisa menggunakan momen hidup yang sebentar di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, penyesalan ketika orang itu mau meninggal dengan mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un.
Ketika salah seorang di antara kamu itu didatangi kematian, ketika salah seorang di antara kamu itu sedang sakaratul maut dan sadar bahwa perbekalannya masih kurang, maka dia mengatakan Rabbirji'un, ya Allah, tundalah kematianku, perpanjanglah umurku, agar aku bisa beramal soleh tidak seperti amal yang dulu aku lakukan. Ini ketika mau meninggal. Kemudian yang kedua, penyesalan ketika dia itu masuk dalam neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Fatir ayat ke-37, di sana juga Allah Subhanahu wa taala menukil penyesalan mereka, wahum yastarihuna fiha, ketika mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ketika penghuni-penghuni neraka itu berteriak-teriak minta tolong kepada Allah seraya mengatakan akhrijna, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikanlah kami di dunia ini, na'mal sholihan, agar kami bisa beramal soleh tidak seperti yang dulu aku kerjakan. Ini penyesalan. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, mamin ahadin yamutu illa nadima, tidak ada seorang di antara kita ini yang mati kecuali pasti dia itu menyesal. Ya. Tidak di antara kita ini yang sedang sakaratul maut. Yamut bisa punya arti sakaratul maut, atau bisa punya arti adalah ketika dia telah mati, kecuali pasti menyesal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, qalu wa mana damatuhu, apa yang menjadi penyesalan mereka ya Rasul? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ingkana muhsinan Allah yazdad. Kalau dia itu orang soleh, kalau dia itu orang yang tekun ibadah, penyesalannya adalah, ya Allah, kalaulah kehidupan di alam barzah itu nikmatnya seperti ini, kalaulah kehidupan di alam akhir itu nikmatnya seperti ini, kenapa sejak zaman dulu kami tidak menambah-nambah semangat ibadah kami? Kenapa kami tidak menggiatkan kami untuk beramal? Ini penyesalannya. Sing soleh menyesal. Kenapa? Kalau ngerti urip neng kubur ki kepenak, gitu loh ya. Kalau tahu urip neng kubur ki kepenak, kenapa kami dulu tidak memperbanyak amal soleh? Atau penyesalannya, ya Allah, kalaulah kehidupan di akhirat setelah hari kiamat itu nikmatnya seperti ini, kenapa sejak zaman dulu kami tidak menggiatkan memperbanyak amal soleh? Ini adalah ketika dia itu muhsinan. Wa in kana musian, kalau yang meninggal itu adalah orang yang buruk akhlaknya, buruk amalnya, penyesalannya adalah ala yanzi'a. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, kalaulah kami tahu bahwa siksa kubur itu menyakitkan, menyengsarakan, menyusahkan. Ya Allah, kalaulah kami tahu bahwasanya azab neraka itu menyakitkan, menyengsarakan, menyusahkan, kenapa sejak zaman dulu kami tidak berhenti dari perbuatan dosa? Gini. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, maka kembali kepada tadi, ya, karena kita hidup di dunia ini sangat sebentar. Bahkan di dalam surat Al-Had ayat 47 Allah mengingatkan, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan, satu hari di akhir adalah 1000 tahunnya kita. Maka kalau kita hari ini
ya saya hitung-hitung itu kurang lebih adalah ya, jadi kalau kita ini rata-rata diberi kesempatan umur itu 60 tahun rata-rata, ternyata 60 tahunnya kita di sini ya, itu di akhirat itu hanya 1,5 jam. Jadi 90 menitnya di akhirat itu 62,5 tahun. Berarti 2,5 tahun itu di akhirat. Berarti kita ini di dunia sangat sebentar. Makanya ikhwani fillah arsadakumullah, karena kita di dunia ini sangat sebentar, maka kita harus cerdas. Cerdasnya apa? Bagaimana setiap kita ini beramal, amal kita senantiasa bernilai luar biasa. Bagaimana setiap kita ini beramal, amal kita senantiasa bernilai afdol, yang terbaik. Kalau amal kita terbaik, pasti pahalanya besar. Karena piala juara itu akan diberikan yang terbaik, begitu. Nah, kita dituntut untuk menjadi yang terbaik. Makanya di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita bahwa di antara Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu sekalian, ayyukum, siapa di antara kamu, ahsanu amala, yang terbaik amal ibadahnya. Maka saya sampaikan, menurut Imam Ibnul Qayyim, bahwa satu amal itu dikatakan terbaik setidaknya memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah dikerjakan ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan yang ketiga adalah muqtadul hal, sudah sesuai dengan tuntutan, sudah sesuai dengan waktu dan tempat pada saat itu, atau sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Ini dikatakan amal itu dikatakan afdol. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa sifat amal anak Adam itu setidaknya ada 7. Ya. Apa yang dilakukan anak Adam itu, atau amal perbuatannya anak Adam itu ada 7. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya al-a'malu indallahi azza wa jalla sab'un, bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu nanti yang akan dilaporkan kepada Allah itu ada 7 tingkatan. Ada 7 tingkatan. Ya, lah kita ingin mencari yang afdol. Yang pertama adalah amalani mujibani. Ya, 2 amalan yang memastikan, 2 amalan yang tidak bisa tawar menawar. Amalani mujibani. Ya. Yaitu apa? Dikatakan di sana, man laki Allah ya'buduhu mukhlisan la syarikalah dakhalal jannah. 2 perkara yang mewajibkan adalah barang siapa yang berjumpa kepada Allah dalam keadaan dia itu beribadah kepadanya, mentauhidkannya, tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun, pasti masuk surga. Ini yang pertama. Ya. Minimal ketika kita mati itu bisa mengucapkan 2 kali, atau minimal bisa mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, atau kita menyebut kalimat thayyibah, Allah Allah. Ini pasti masuk ke dalam surga. Ini mujiban. Kemudian yang kedua, sebaliknya, ya, waman laki Allah asyraka bi syai'an dakhalan nar. Sebaliknya yang kedua, 2 perkara yang mewajibkan,
Tapi sebaliknya barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan mensekutukan Allah, berbuat syirik, mungkin ketika mati masih bawa jimat, kan gitu toh, bawa jimat, ya, atau mungkin bahasanya adalah ceklan-ceklan yang lainnya, yang itu tempat ia bersandar selain Allah, ya. Tadi man laqiya asyraka bi syai'an, barang siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan mensekutukan Allah dengan yang lainnya, maka apa? Dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk dalam neraka. Sebagaimana ketika Rasul itu menyaksikan ada salah seorang sahabat di lengannya itu ada besi dari kuningan, maka Rasul mengatakan mahadihi, kamu pakai itu tujuannya untuk apa? Minal wahinah ya Rasul. Ya. Ini ya penghilang capek, atau ben kami itu tidak gampang kesel, ben kami tidak ringkih, atau bahasanya kuningan itu ben kami jadi lebih kuat. Wahinah. Maka Rasul mengatakan inzi'a, cabut dia, buang dia. Fa innaha la taziduka ila wahnan, karena barang itu tidak akan menambah kamu kuat kecuali kamu semakin lemah. Wa in mita, ya, wa huwa alaika ma'aflah ta'abadan, kalau kamu mati sedang barang itu masih nempel pada badanmu, maka kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Nah, ini mati nggawa jimat. Nah gitu ya. Nah ini kita ingatkan ya. Jadi ini biasanya kalau kita yang muda-muda ini sekarang sudah tidak ada rata-rata ya. Tapi biasanya itu dipegang wong-wong sing tua-tua Pak ya. Tua-tua itu mungkin sing pernah nemoni Gestapo. Gestapo itu G30 SPKI zaman dulu. Itu mungkin banyak sing isih duwe jimat, kan begitu, ke jimat tadi ya, amalani mujibani, ini yang betul. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah al-amalani imtisalani, barang siapa yang mengerjakan amal ini dia mendapatkan satu-satu yang semisal ya. Ini nih kriteria amal-amal seorang hamba. Dua perkara yang barang siapa yang mengerjakannya dia mendapatkan setara dengan itu. Yaitu apa? Yang itu adalah ya, yang 3-4 adalah yaitu barang siapa yang punya niat buruk. Barang siapa yang punya niat buruk dan dia bisa melaksanakan apa yang dia niatkan, maka dia mendapatkan satu keburukan. Nah, begitu ya, mendapatkan satu keburukan. Dan barang siapa yang punya niat baik, wis dikangeli, wis diusahake, tapi ternyata karena ada satu udzur lalu dia tidak bisa melaksanakan apa yang dia niatkan, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, faman hama, dikatakan di sini ya, faman hama bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan wa in hama biha fa'amilaha katablu sayiatan wahidatan. Barang siapa yang punya niat baik dan dia bisa merealisasikan apa yang ia niatkan, barang siapa yang punya niat baik tapi dia tidak bisa merealisasikan apa yang ia niatkan, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan barang siapa yang dia itu punya niat buruk dan dia bisa melaksanakan apa yang diniatkan, keburukan yang diniatkan, maka dia dicatat mendapatkan satu keburukan.
Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kebaikan. Ini 3, 4. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima adalah ya amalun asrotun. Barang siapa yang melakukan satu amalan, dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Yaitu apa? Ya tadi, barang siapa yang punya niat baik dan dia bisa merealisasikan, melaksanakan apa yang dia niatkan, maka dia mendapatkan pahala 10. Ya, mendapatkan pahala 10. Jadi kata di sini ya, fa wa in hamma biha fa amilaha kataballahu indahu asra hasanatin. Jadi barang siapa yang punya niat kebaikan tapi dia bisa melaksanakan apa yang ia niatkan, kalau hari biasa dia mendapatkan 10 pahala. Seperti ketika dia itu membaca Al-Quran, maka 1 huruf Allah catat berikan janji pahala 1 huruf, bukan alif lam mim 10 pahala, tetapi setiap huruf alif itu pahalanya 10, lam 10, mim 10. Nah, begitu. Jadi itu pahalanya seperti itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang keenam, ini kaitan kriteria amal-amal. Ini amal-amal kita biar tahu. Tadi kita ingin mencari yang luar biasa. Kemudian yang keenam adalah ya. Jadi barang siapa yang melakukan satu bentuk amalan, maka dia mendapatkan pahala 700. Dia mendapatkan pahala 700. Jadi kalau cerdas ibadah yang cerdas itu piye carane kita melakukan satu amalan itu, pertama ya tadi kalau biasa itu 1 dapat pahala 1, mung niat entok walaupun enggak kesampaian, 1 atau untuk pahala 10 itu biasa ya. Kemudian di atasnya yaitu adalah 1 Allah berikan pahala 700. Kalau bisa itu seperti itu, yaitu apa? Yang 700 itu adalah ya amalan atau apa saja harta yang kita sedekahkan di dalam rangka langsung untuk berperang di jalan Allah. Ini yang 700. Ya 700. Tapi sekali lagi Allah memberikan pahala itu didasarkan kepada kesulitannya. Kalau hari ini untuk bisa mendapatkan nilai pahala 700 sulit, karena sekali hari ini kaitannya dengan yang namanya jihad itu sekarang sangat sulit. Jihad dalam artian berperang melawan orang kafir hari ini sangat sulit. Ya. Di Palestina, ya itu kan hari ini juga baru gencatan senjata kan gitu ya. Nah, itu ya itu ya. Itu seperti itu. Ya karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila." Perumpamaan uang yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan di jalan Allah seperti kita ini menyebar 1 benih padi. Kemudian dari kita dari sebaran 1 benih padi gabah ini kemudian tumbuh 7 tunas. Dari setiap tunas menghasilkan 100 ya biji, sehingga ya tadi ya jadi melahirkan 700 berarti apa? Kata di sana adalah tadi ya jadi 10 jadi kemudian apa? Kemudian dari itu adalah kemudian Allah lipatkan menjadi 700. Jadi seperti itu. Sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Jadi seperti itu. Ikhwani fillah arsadakumullah. Ini yang keenam. Jadi kita suruh milih. Kemudian lah ini yang luar biasanya, tapi ada dari di antara amal-amal ini ada yang luar biasa, dan yang ketujuh adalah
ada satu amal ibadah yang barang siapa mengerjakan itu maka pahalanya luar biasa. Maksudnya luar biasa apa? Pahalanya itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Lah itu kita ini kata dia. Jadi amal ibadah yang luar biasa, saking luar biasa pahalanya tidak bisa dihitung. Apa itu? Yaitu pahala siam kita di bulan Ramadan. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, maka ya kita di bulan Ramadan maka kita supaya memanfaatkan momen bulan Ramadan di sebaik-baiknya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu lillah la ya'lamu sawabuhu illallah. Ini dalam Sahih Ibnu Hibban bahwa asyamu lillah, puasa itu karena Allah, la ya'lamu sawabuhu, dan tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, ini kaitannya tentang momen bulan Ramadan. Makanya maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga ya di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa, begitu juga supaya kita manfaatkan untuk melakukan amal-amal yang luar biasa. Di samping pahala orang yang puasa itu adalah tidak terkira berapa banyaknya, tidak bisa dihitung berapa banyaknya, begitu juga amal solehnya orang yang berpuasa itu pahalanya besar. Jadi kata di sana adalah al amalu shaimun mudha'afun. Amal ibadahnya orang yang berpuasa itu Allah lipat gandakan. Kenapa? Abot. Tolong Pak, mungkin kita sepele Pak ya, mungkin ya, tolong ya. Kenapa beratnya? Contoh yang paling gampang gini ya, antara baca Al-Quran habis sholat terawih dengan baca Al-Quran habis duhur, ini kira-kira abot sing ndi Pak? Pak, podo-podo maca Qur'ane habis sholat terawih dengan habis duhur, habis sholat duhur wabet. Kenapa? Itu pas lagi luwe-luwe nih, biasanya pandai terus ngantuk gitu loh ya. Kalau malam itu baca Quran umpamanya setengah jam bisa 1 juz, itu mungkin karena ngantuk itu jam mungkin itu 1 juz kan gitu loh ya. Kenapa sambil maca ayat wis seler kan gitu tuh. Makanya Masya Allah Rasulullah mengingatkan bahwasanya amalan orang yang berpuasa Allah kenapa memang berat. Ya, berat. Maka di sisi yang lain juga ya, makanya juga Allah menyatakan bahwa karena amalan-amalan orang yang berpuasa itu adalah Allah lipat gandakan, makanya kita juga harus cerdas untuk menggunakan momen-momen itu. Ya kalau kita dengan membaca Al-Quran keumpamanya ngantuk, ya kita ganti yang lain sing gampang aja lah ya, sing kurang ngantuk berdoa aja kan gitu ya. Kenapa? Karena kita ingatkan bahwa doanya orang yang puasa itu salah satu ya, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Ada 3 orang apabila dia berdoa itu tidak akan ditolak. Apa? Dakwatul walid liwaladehi, doanya orang tua kepada anak itu tidak akan ditolak. Kemudian adalah dakwatus safir hatta yarji'a, doanya orang yang bepergian sampai dia itu pulang. Dan yang ketiga dakwatus shaim hatta yuftiro, doanya orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Makanya ikhwan itu ya, jadi kita katakan sekali lagi, kita hari ini berada di waktu yang luar biasa, maka perlu kita manfaatkan. Maka ibadah yang paling afdol adalah di bulan puasa adalah berpuasa. Demikian ikhwan fillah arsadakumullah yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.